Maka di sini akan ada 3 dindingnya. Oh gitu, wall loop. Ya, wall. Ini top surface, ini untuk isiannya Pak. Isian. Iya. Concentrate. Nih, Oh untuk daleman. isi di dalamnya. Iya. Sama ini juga sama-sama sih. Ini untuk infill, spare infill dan seat itu untuk isi di dalam objek. Untuk standarnya kita ada di 15% Pak. Jika kita buat di 50%, objeknya akan semakin tebal. Oh gitu. Iya. Kita biasanya ini untuk modenya bentuk objeknya yang di dalam juga sama kayak yang di atas tadi. Ini untuk bagian support. Detailnya ini ada nggak sih YouTube-nya? Ada Pak? Detailnya Ada. buatan sini, luar, Iya. Cina. Dari Inggris juga ada Pak. Bagian Yang dari luar-luar negara Indonesia juga nggak ada? Ada juga sih Pak. Kalau kita nyari-nyari dari YouTube-nya juga pasti ada. Tapi untuk semuanya di sini udah ada juga Pak. Misalnya kita tekan ini akan muncul di sini juga. Oh penjelasannya ya. Iya. Jadi udah gampang sih semuanya. Iya, dibuat gampang. Ini untuk support, enable support. Ini untuk ada support yang auto dan yang normal auto sama yang manual Pak. Maksudnya apa itu? Ini yang manual kita buat sendiri, kita tuju objek-objek yang support. Objek dadakan. Iya. Nah kalau kita tekan yang auto itu supportnya akan keluar sendiri. Ini nanti dipotong. Iya, tinggal diambil. Dipotong ya, kayak penyangga sih itu ya. Iya, untuk membantu agar si objek tidak mendapatkan jatuh. hasil yang maksimal. Kita makainya di auto. Ini jarang kita ubah-ubah, udah standar. Di bagian sini juga kita udah nggak ubah-ubah. Paling kita lanjut ke sini Pak. Di sini. Ini untuk nambah file yang dari si bapaknya. Jika bapak mau itu buat nambahin file. Ini untuk nambah body plate. Ini misalnya kita buat 2 objek yang berbeda. Ini 2 objek yang berbeda, kita mau printin yang pertama kita langsung print, terus ini yang kedua kita langsung print. Jadi nggak ribet kita masukin satu lagi. Itu produk 2 objek itu sama barangnya. Iya sama. Ini untuk jika objeknya miring dia akan auto. Jadi bisa disesuaikan lagi. Ini jarang kita ubah, udah standar. Yang paling jarang ini untuk jika kita mau ingin naikkan di sini, dan ini untuk ke kiri, ini untuk maju mundur. Ini juga untuk mengatur kemiringan. Berarti ini untuk view aja ya sini. Iya, untuk mengatur subjek di dalam softwarenya. Ini untuk ukuran Pak. Jika si bapaknya ingin mengubah bagian X-nya aja, kita jangan tekan ini. Jika bapaknya ingin mengubah X saja, kita uniform scale berarti semua ukurannya. Iya. Dikunci, sekali klik dia rubah semua. Iya. Ini 25 kita buat ke 40. Dia akan berubah hanya X saja. Paham. Nah, jika kita nyalakan ini, kita ketik di mana saja udah langsung ikut semua Pak. Iya. Uniform saat kesatuan. Iya. Kalau bikin kayak
huruf itu. Huruf timbul ya. Coba. Pakainya tag. Tag. Misalkan huruf A gitu. Satu aja. A. Ini udah langsung ada, Pak. Ini bulatan ini tetap masih ada, nggak bisa hilang. Bisa kalau cuman kita langsung buat ini Oh. bisa, Pak. Ini kita hapus dulu. Nih, kita hanya print nama aja ya. Ya, A gitu aja misalnya. Nah, udah ada, Pak. Itu cara membuat dinding sama dalemannya itu. Coba. Oh, ini buat ngatur. Iya. Bapaknya mau buat di ukuran berapa? Misalkan 10 cm lah. 10. Kalau ini udah jarang kita buat ini juga sih, Pak. Kita hanya perlu tambahin di infill saja. Di infill. Soalnya dia udah objeknya nggak terlalu ribet. Iya, kecil. sederhana. Iya, nggak perlu Sederhana. banyak diubah-ubah. Dia udah langsung. Dalamnya kosong. Iya, udah terisi. Kalau si bapaknya juga Dikosongin. dikosongin. Oh, ngerubahnya di spill. Di Spers, infill. infill ya. Oh, slash plat itu apa? Itu slash pad untuk estimate. Oh, estimate. Iya, estimate sebelum kita nge-print. Outputnya gitu ya. Iya, Pak. Ini dua tadi yang rubah mana? Iya. Oh, tuh masih ajek. Iya, karena objeknya kecil, Pak. Coba dibesarin. Misalkan 15. 15. Nah, misal. Ini udah mulai kosong. Oh, gitu. Berarti ini nanti terisi semua. Iya. Dikosongin nggak bisa? Kalau untuk yang kecil sih, Pak, nggak bisa lagi. Terus kalau tebelnya dinding, bikin dinding Ini udah tebal, Pak. Soalnya udah pakai Berapa perlengkap itu? semua. Ini kita pakai piramidnya 0,38 gram. tebel dindingnya ini tebel hurufnya. Tebal dindingnya. Tebel hurufnya. Ini udah sesuai, Pak, sama yang di sini juga. Jika kita di selesnya segini akan segini juga, sama sesuai ukuran yang ini. Ah, gitu, sebentar. Bentar. Halo? Ini, Pak. Pakainya ini ya, Itu yang rubah buat- ini ya. Iya, yang isi dalamannya. Ini kayak gini otomatis ya. Otomatis karena objeknya itu berliuk-liuk, Pak. Jadi biar ada penyangga juga. Oh, gitu. Nah, kita coba yang menjangkit yang tadi ya. Yang ikut untuk di sini, Pak. Nah, paling segitu sih, Pak, bisanya. Jadi biar bolong kayak gini dindingnya. Biar cuman bolong sebelah aja. Iya. Ini, Pak. Oh, gitu ya. Ya, tapi karena objek si bapaknya itu timbal balik, jadi kita nggak bisa cuma sebelah aja. Jadi itu akan menutup juga dari bawah sampai atasnya akan menutup timbal balik. Maksudnya gimana? Objek si
A-nya tadi kan itu timbal balik ya A-nya. Kita nggak nge-slice hanya sebelah saja. 11. Eh, Oh, sebelahnya. iya sebelah. Ini tadi A-nya itu yang timbal balik. Jadi kita ngoprintnya A yang berisi semua, yang ada timbal baliknya. Oh, dua sisi maksudnya. Iya, beda lagi Pak. Kalau kita nge-slice-nya A yang seperti ini bisa lagi. Bisa coba. Iya, tapi kita harus buat lagi dari itunya. Kita harus Dari cari objeknya. Objek sampel. Objek sampel berarti. Iya, kita harus Oh, gitu. cari lagi. Berarti tergantung objek sampel. Tergantung dari itunya, objeknya. Bambu Studio nggak terlalu banyak buat merubah objek Pak. Dia hanya otomatis untuk ya? bagian itunya aja. Ya, ngeprint. coba yang begini. Kita harus itu lagi buat nyari objeknya. Coba yang Kita mana? nyari kalau ada chip. Kalau ada ya Pak. Oh, berarti dia nggak bisa karya sendiri ya? Bisa kita desain Pak. Bisa didesain dulu. Pakai? Pakai biasanya dari itunya ada Blender. Dari software Blender juga ada aplikasi Blender. Itu apa tuh? Tadi huruf A. Itu apa? Ini, Oh, ini full ya, padat ya? Iya. Itu cari yang kopong ya, yang tengahnya bolong kan, bolong nggak ya. dua Yang sisi cuma- kan? Iya, nggak dua sisi. Objeknya sampel itu ya, carinya itu ya. Iya Pak. Kita udah nggak ada lagi Pak kayaknya. Ini tadi kita hanya Terus kalau mau buat ini gimana caranya? paling kita di itu dulu Pak, kita cari objek atau di desain ulang bisa. Coba. Kita udah nggak ada lagi tuh nih Pak kayaknya. Terus nggak ada solusi ini. Bisa Pak, kalau kita buat ulang lagi bisa. Iya, caranya gimana? Tapi butuh waktu yang lama Pak. Lama. Kita harus buat ulang lagi. Saya coba dulu. Duduk aja. Saya nggak usah duduk. Ntar saya cek dulu. Ya, berarti untuk buat objeknya di luar ya, Iya nggak Pak. bisa langsung ya. Nggak bisa langsung dari Bambu Studionya. Bambu Studio hanya khusus untuk ngeprint saja Pak. Kalau untuk desain-desain lagi kita masih kurang bisa sih Pak. Itu coba seadanya tuh, itu bisa tuh. Saya coba dulu. Ya, sampel.
Duduk aja. Iya Mak. Capek ntar. Tadi si masnya nggak jelasin sampai sini ya karena belum ketemu ya. Iya Pak, karena untuk desain juga kita kasih jarak Pak. Hasilnya tuh yang sekarang tuh Mas garis. Ini yang mudah malah nggak ada sampelnya sih gimana? Ini yang gampang malah nggak ada sampelnya. Nah, soalnya itu udah di print nama Pak. Oh gitu. Iya. Sekarang pengembangannya ke 3D. Paling saya minta tolong dulu, coba nanya siapa yang bisa buat ngobrolin dulu. Nah, ya. Disimpan formatnya STL atau OBJ baru masuk ke Safari Bambu. Apa yang untuk bikin desain itu apa namanya? Untuk aplikasi desain ya, kalau untuk aplikasi desain bisa apa aja sih, banyak, mulai dari Blender, Tinkercad, Fusion 360, SketchUp, itu Pokoknya bisa yang semua. 3D semua ya? Iya, 3D. nanti formatnya STL atau OBJ format STL. kalian. Betul. Save as-nya. Iya, betul sekali. Setelah di save baru masuk ke software-nya. Kayak gitu. Gitu. Software Bambu studionya ini kayak gitu. Iya, ukuran semua itu berarti Betul. ada di luar bambu Betul ya. banget. Untuk ukuran lebih tepatnya, lebih enaknya sudah di aplikasi desain. Berarti kalau kayak gini juga
Ini nih siku-siku ini. Iya, Di desain juga. Betul banget. Masuk ke sini hanya finishing akhir aja. Untuk infill atau kepadatan, kehalusan bisa di sini. Kayak gitu. Seperti ini. Nah, untuk settingnya, infillnya. Nah, seperti ini. Infillnya itu mau berapa persen kah? 50% kah? 100 di sini nanti ada. Ini produk apa? Desainnya. Ini supportnya. Enggak, kau support dari bambu. Yang mana nih, Pak? Yang warna hijau Ini kan? desain apa ini? Oh, ini sih desain orang. Pakai apa? Kalau untuk aplikasi desain ya, kalau untuk aplikasi desainnya kita kurang tahu karena dia ngirimin filenya aja. Oh gitu. Iya, file STL aja. Kita hanya cetak aja. Berarti harus 2 yang dipelajari kalau Betul pemula ya. banget. Sebelumnya sih bapaknya memang awal kah? Awal. Oke, tujuannya untuk apa kalau boleh tahu? Itu Bikin bikin seperti ini. Iya. Oke. Enggak Kalau terlalu. misalkan bikin seperti ini, basicnya harus paham. Basic dalam artian basic desain ya intinya sih. Gitu. Untuk softwarenya nanti nyesuaiin. Iya. Yang penting kita enaknya sih kalau si 3D printer ini kita udah punya basic desain. Iya, masternya di desain ya. Desain betul. Tapi kalau misalnya si bapaknya nggak bisa desain pun nggak jadi masalah. Tapi si bapak bisa desain ke orang lain. Jatuhnya kayak gitu. Menggunakan jasa lah. Siap, siap. Gitu. Berarti nanti yang dikirim data ya. Iya. Apa namanya tadi? Filenya Filenya itu STL atau STL MIDI, ya. betul. Contoh si bapak udah desain di sini nih, ibaratnya di yang tadi. Contoh desain nama lah kita anggap ya. Gambarannya di sini. Sederhana ya, sampel sederhana. Iya, sampel ya, contoh gambaran aja contoh. Nah, setelah kita aplikasi desain seperti ini, nah kita mau simpan nih, kita tinggal ekspor aja. Nanti formatnya itu kita simpan OBJ atau STL. Oh gitu. Ya, setelah kita simpan, contoh STL ya. Nah, namanya tuh nanti bakal muncul di sini. Nah, namanya tuh. Nah, kita buka di sini, masuk ke Bambu, Software Bambu Studio. Contoh di sini kita hapus dulu. Oke. Nah, kita open foldernya yang tadi. Nah, setelah kita desain di download, nah ini nih namanya. Yeah. Kita buka aja, klik, nanti baru masuk ke sini. Kayak gitu gambarannya. Siap. Kayak gitu, setelah seperti ini baru kita finishing akhir, dalam artian objek ini mau padat atau rekayasa ya. betul. Rekayasanya mau di sini. halus mau padat bisa di sini nanti. Di sini nggak bisa lebih banyak untuk desain sih. Paling manual-manual aja yang perlu kita pelajari ini. Ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Kayak gitu aja. Lebih enaknya kita tetap di aplikasi desain. Oh gitu. Iya. Nah, ini singkat, padat, sederhana. Jelas malah pusing tadi bikin desain. Oke. Mungkin untuk software tadi udah dijelasin software ininya. Sudah. Oke. Ya cuman tadi kalau nggak tanya ada masalah desainer alat lainnya kita nggak paham ya. Gambar. Software lain maksudnya. Untuk software desain sih banyak sih Pak, bisa Iya menggunakan sih. apa aja. Yang penting nanti formatnya STL atau OBJ. STL ya. Ya, setelah disimpan baru masuk ke Bambu Studionya ini. Siap. Kayak gitu. Di sini baru pemilihan unit, bahan dan jenis lainnya. Oh gitu. Kita sesuaiin aja jenisnya. Ini yang kita sesuaikan. Cukup Kak? Cukup. Terima kasih. Cukup, nggak ada pertanyaan? Ya karena belum tahu. Oke. Mau ditanyain apa? Oke. Nanti kalau misalnya si bapaknya ada kendala, kita bisa WhatsApp aja. Siap. Nanti kita Oke. bantu bisa menggunakan video Oke, call atau siap. telepon. Tapi kalau malam susah ya mesti ya. Kita sih di jam kerja aja sih Pak. Nah, iya. Del ngulik kayak gini kan enaknya malam. Sebenarnya ya kita kan ya SOP aja. Kalau pribadi ada pulsa khusus ya. Di luar SOP situ Pak. Iya. Kita nggak menerima biasanya. Nanti pribadi aja lah. Jalur pulsa. Oke. Untuk ini tuh sudah final. Sudah selesai. Udah dihembus nih. Udah di Sudah. kalibrasi udah selesai. Finish. Ini untuk bagian homnya, ini untuk solusi nozzle,
suhu heat bed, dan ini untuk kecepatan. Ini apa yang tadi yang 31? Yang 31 itu untuk suhu si nozzle kepala cetak. Maksudnya apa ini? Tekanan apa panasnya apa gimana? Itu untuk suhu. Ini untuk suhunya. Suhu itu apa? Suhu. Suhu. Iya, suhu. Oh iya berarti panas. Iya, panas Pak. Ini mulai dari sini kita jika kita mau mulai ini untuk naikin suhu tadi, suhu nozzle. Untuk di HBS kita biasanya pakai di suhu 260 sampai 280. Tapi jika si bapaknya sudah pilih filamen ABS dari softwarenya, kita tidak perlu manual lagi dari sini. Oh gitu. Kita langsung ngikut dari Iya softwarenya. ngikut otomatis ya. Ya. Ini untuk suhu si nozzle dari manual. Ini untuk suhu heat bed. Biasanya kita standarnya di 60. Dan ini untuk memasukkan filamen. Load. Ya. Mau pakai ini atau yang lain? Ya itu dicoba bawaannya. Saya buka ya Pak. Ya. Untuk filamen sesuai Pak. Filamen kita letakkan ke sini, kita masukkan ke sini sampai mentok ke dalam kepala alat. Nanti jika sudah mentok akan terasa di sini. Ya. Terus kita tekan load. Load. Ini yang main berarti matrasnya ya, flapnya. Untuk Yang- bagian bullpadnya itu naik turun, dan kepala alatnya itu maju mundur dan maju mundur, terus kiri ke kanan. Udah, apa lagi? Purching out filamen lama. Filamennya sudah keluar. Oh iya. Untuk proses loop kita bisa tekan sampai 2 kali atau 3 kali agar filamennya keluar secara lancar. Panasnya ya. Iya, biar lancar. Utamanya di suhu ya tadi ya. Iya, di suhu Pak. Untuk setiap filamen itu berbeda suhu. Iya. Di PLA kita ada di 220 sampai 240, di PNG kita ada di 240 sampai 260. Dan untuk filamen ABS itu filamen yang paling tahan suhu. Harus tinggi. Iya, 28. iya Pak, 280. Ini untuk akun, ini untuk jaringan WiFi, SD card dan device. Sebabnya mau login akun ke handphone dulu atau langsung ke Isi. isinya ntar aja. Isi aja. Oke. Berarti ini kita skip dulu ya. Ini untuk file-file yang ada di sini. Untuk series bambulat udah mempunyai penyimpanan internal. Jadi untuk semua yang RAM. kita, ya penyimpanan. Untuk semua yang kita print akan tersimpan di sini. Berarti ada riwayat. Ada riwayatnya juga. Sampai berapa mega? Giga. Biasanya sih 32 giga Pak. Udah, untuk dari yang manualnya sih itu aja Pak. Atau kita mau tes print dulu? Boleh. Itu sampel Iya. bawaan ya. Kita print bensi dulu.
estimasinya ada 26 menit. Itu sampah itu yang buang mana? Itu nanti Ada tugasnya? Ada petugasnya? Ada Pak. Akan kita sendiri juga. Ya cleaning Virgin sampai berapa lama tuh? Untuk dia cleaning di awal setiap cleaning itu memakan waktu 4 atau 5 menit Pak sebelum memulai objek. Ngabisin itu? Eh, Itu kan keluar terus tuh? oh untuk purgingnya sih itu paling sebentar doang Pak, sebentar aja. Oh, ada yang motong ya? Iya, Ada tukang potongnya. ada filament cutternya juga. Dia ketinggiannya juga scan sendiri ya? Iya, dia udah langsung ada sensornya juga Pak. Oh, ada yang bersihin itu ya? Itu lama di situ kenapa ya? Itu untuk membersihkan sisa-sisa nozzle yang dikeluarkan tadi, tadi. agar kepala si nozzle-nya itu bersih, tidak mengganggu untuk hasil objek nanti. Otomatis semua ya? Iya. Kalibrasi lagi. Iya, kalibrasi lagi. Kalibrasinya makan waktu 4 atau 5 menit sebelum memulai hasil. Ikan. Cuman bisa dikerjakan bisa dikerjakan yang lain, artinya kita bisa kerja yang lain, Iya. bisa Paling ditinggal. juga objek-objeknya makan waktu yang lama Pak. Ini misalnya bensin makan waktu 22 menit. Padahal objeknya hanya segini saja. Itu udah ukuran kami standar sih. Sama waktu udah tepat untuk objek seperti itu. Kalau ditungguin jenuh ya. Iya, jadi kita masih bisa kerjaan yang lain. Tuh, ini kan scanning satu bidang ya. Iya Pak, biar Lama banget. belum memasuki tahap print juga ya. Berapa menit ya? Udah 4 menit. Aduh.